Welcome to my YouTube channel. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rezalatul Komari akan menjelaskan tentang uji normalitas nilai force menggunakan SPSS. Nah, yang perlu kita ketahui yang pertama adalah uji normalitas nilai force. Uji normalitas dengan metode Lillie force digunakan apabila datanya tidak dalam distribusi frekuensi data bergolong atau berkelompok. Artinya, uji normalitas Lillie force dilakukan apabila datanya merupakan data tunggal, bukan data kelompok. Syarat uji Lillie force yang pertama adalah data berskala interval atau rasio kuantitatif. Yang kedua adalah data tunggal atau belum dikelompokkan pada distribusi frekuensi. Yang ketiga, dapat untuk N besar maupun N kecil. Signifikansi uji Lillie force. Signifikansi uji Lillie force pada nilai Fx min Xx terbesar dibandingkan dengan nilai tabel Lillie force. Jika nilai Fx min Sx terbesar lebih kecil dari nilai tabel Lillie force, maka HO diterima, HA ditolak. Dan jika nilai Fx min Xx terbesar lebih besar dari nilai tabel Lillie force, maka HO ditolak dan HA diterima. Contohnya, suatu penelitian ingin mengetahui pengaruh metode mengajar dan gaya belajar siswa terhadap prestasi belajar. Maka, peneliti mengumpulkan data sebagai berikut. Pada gambar itu adalah datanya. Sebelum membuat tabel di atas menjadi data yang siap diolah dengan SPSS, perlu diperhatikan bahwa pada contoh data di atas ada 3 variabel. Yang pertama yaitu prestasi belajar, kedua mengajar, dan yang ketiga gaya belajar. Selain itu, ada 15 data atau sampel. Yang pertama, input ke dalam SPSS. Yang kedua, analisis dengan uji interpretasikan hasil output uji normalitas Lillie. Selanjutnya, langkah-langkah uji normalitas Lillie menggunakan SPSS. Yang pertama, data untuk kasus tadi. Yang kedua, input ketiga kategori ke menu variabel view. Keempat, setelah itu pindah ke data view. Ketiga kategori itu akan muncul di data view seperti di gambar. Selanjutnya, klik analis, kemudian deskriptif, statistik, kemudian explore. Selanjutnya muncullah seperti yang digambar. Nah, di sini kita tentukan dependent list-nya, kemudian pilih prestasi belajar siswa. Kemudian yang faktor list-nya, yang pertama kita pilih metode belajar, dan yang kedua adalah gaya belajar. Selanjutnya, kemudian klik pada kolom plot, kemudian klik normality plot with test, kemudian klik none, kemudian continue. Nah, kemudian muncullah data hasil dari uji normalitas seperti yang digambar. Nah, kemudian di sini ada dua variabel bebas, maka di sini muncul yang pertama variabel metode mengajar dan yang kedua gaya belajar siswa. Kemudian kita klik teks normalitas. Nah,
muncullah seperti data yang digambar. Yang satunya yaitu data prestasi belajar siswa, dan satunya yaitu data variabel metode mengajar. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulannya, interpretasi output, uji normalitas data, dasar pengambilan keputusan. Jika signifikan lebih besar dari 0,05, maka distribusi data normal. Dan jika signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka distribusi data tidak normal. Yang pertama untuk variabel metode mengajar. Seperti yang digambar, berdasarkan uji Rutherford didapatkan dari hasil output. Metode diskusi terhadap prestasi belajar siswa mempunyai signifikansi 0,200 lebih besar dari 0,05, maka distribusi data normal. Dan pada metode Jigsaw terhadap prestasi belajar siswa mempunyai signifikansi 0,200 lebih besar dari 0,05, maka distribusi data normal. Dan yang kedua pada variabel gaya belajar siswa, seperti tabel gambar, berdasarkan uji Rutherford didapatkan dari hasil output. Gaya belajar auditori terhadap prestasi belajar siswa mempunyai signifikansi 0,200 lebih besar dari 0,05, maka distribusi data normal. Dan yang kedua, gaya belajar visual terhadap prestasi belajar siswa mempunyai signifikansi 0,200 lebih besar dari 0,05, maka distribusinya juga data normal. Dan yang ketiga, gaya belajar kinestetik terhadap prestasi belajar siswa mempunyai signifikansi 0,200 lebih besar dari 0,05, maka distribusi data normal juga. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.